pukul 2 pagi. Pak Darmo menemukan sebuah bungkusan kain kafan kumal di depan pintu rumahnya. Di dalamnya terdapat tanah kuburan yang masih basah, kembang 7 rupa yang mulai membusuk, dan sebuah foto keluarganya yang ditusuk jarum tepat di bagian mata. Sejak malam itu, rumah Pak Darmo tak pernah lepas dari bau bangkai yang menyengat. Anehnya, hanya keluarga mereka yang menciumnya. Tamu yang datang hanya mencium bau melati yang sangat tajam, seolah-olah ada jenazah yang baru saja dimandikan di ruang tamu. Istri Pak Darmo, Bu Sari, tiba-tiba jatuh sakit. Dokter bilang ia sehat secara medis, tapi setiap malam dari pori-pori kulitnya keluar jarum karatan dan rambut hitam panjang. Ia mengerang kesakitan. Suaranya bukan lagi suara manusia, melainkan geraman binatang. Anak bungsu mereka, Adi, mulai sering bicara sendiri. Saat ditanya, ia menunjuk ke sudut plafon kamar. Ada kakek tanpa kepala di sana. Ya, dia bilang dia lapar dan mau pinjam jantung ibu. Malam itu, suara cakaran terdengar jelas dari atas atap rumah. Putus asa, Pak Darmo mengundang Kiai Haji Mansur. Namun, saat baru menginjakkan kaki di halaman, sang kiai mendadak muntah darah hitam berisi ulat-ulat tanah. Ini bukan santet biasa, Darmo. Ini santet Sewu Dino. Ada nyawa yang sudah dijaminkan ke iblis, bisiknya sebelum pingsan. Malam Jumat Kliwon tiba, listrik padam total di tengah kegelapan. Terdengar suara ketukan di pintu. Saat dibuka, tidak ada orang, melainkan sebuah keranda mayat kosong yang terbang rendah di depan teras. Keranda itu bergerak sendiri masuk ke dalam rumah. Rahasia mulai terungkap. Pak Darmo teringat 20 tahun lalu, saat ia bersaing memperebutkan posisi kepala desa. Ia pernah mendatangi dukun di lereng Gunung Lawu untuk menyingkirkan saingannya. Ternyata, hutang itu belum lunas dan kini ditagih dengan bunga berupa nyawa keturunannya. Kiai Mansur siuman dan mengatakan satu-satunya cara adalah menemukan buhul atau pusat santetnya. Berdasarkan penglihatan batin, benda itu ditanam di bawah pohon beringin tua di batas desa. Pak Darmo harus pergi ke sana sendirian. Tepat di jam 12 malam tanpa menoleh ke belakang. Di bawah beringin, Pak Darmo bertemu sosok kakek tua yang ia datangi 20 tahun lalu. Namun, wajah kakek itu sudah rata. Hanya ada lubang menganga di bagian mulut. Kau sudah menikmati hasilnya. Sekarang giliran aku menikmati darahmu, desis sosok itu. Tiba-tiba, angin puyuh bertiup. Suara takbir Kiai Mansur bergema dari kejauhan, memberikan perlindungan bagi Pak Darmo. Pertempuran antara energi putih dan hitam terjadi. Pohon beringin itu berguncang hebat, mengeluarkan jeritan-jeritan wanita yang melengking untuk memutus kutukan. Pak Darmo harus menghancurkan boneka jerami yang berisi rambutnya sendiri. Namun, syaratnya berat. Jika boneka itu dibakar, nyawa Pak Darmo akan menjadi gantinya sebagai penebus dosa masa lalu agar keluarganya selamat. Dengan tangan gemetar, Pak Darmo menyulut api. Saat api melahap boneka itu, ia merasakan tubuhnya terbakar hebat meski tak ada api di kulitnya. Di rumah, Bu Sari mendadak memuntahkan silet terakhir dan langsung sadar dari komanya. Seiring hancurnya boneka, sosok kakek di bawah beringin lenyap menjadi abu. Bau bangkai di rumah Pak Darmo menghilang seketika, digantikan oleh hawa dingin yang tenang. Namun, Pak Darmo tersungkur tak bernyawa di bawah pohon tersebut dengan senyum tipis. Pemakaman Pak Darmo berlangsung haru. Namun, saat Adi anak bungsunya membersihkan kamar ayahnya sebulan kemudian, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil di bawah tempat tidur. Di dalamnya ada foto tetangga mereka yang baru saja memenangkan proyek besar, lengkap dengan sebilah jarum di atasnya. Ternyata, lingkaran setan itu belum benar-benar berakhir.